Tahun silam, dan ketika itu nasib naas dari anak kecil ini digondol wewe teman-teman di dalam rumah yang sudah terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di kota Majalengka, yang mana kota ini adalah kota kelahiran saya teman-teman. Dan di sini saya mengeksplor sebuah rumah mewah, ya, yang dulunya katanya rumah termewah, rumah terbesar di sini ya teman-teman. Tapi pada tahun 2022 rumah ini terbengkalai. Dan di sini ada cerita, ada kisah mistis dan kisah keanehan di dalam rumah ini teman-teman. Ya, informasinya ini sudah lama sekali, lebih dari 5 tahun rumah ini terbengkalai teman-teman. Mau tahu seperti apa ceritanya dan seperti apa kondisi rumah di tahun 2022 ini? Kita langsung aja eksplorasi teman-teman, karena di sini udah hampir mendung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita akan menuju ke rumahnya. Dan kita bisa lihat sendiri, ini penampakan dari rumahnya yang begitu rungkat, yang begitu banyak rimbun-rimbunan rumput-rumputan di sini teman-teman. Wow. Dan ini memang sudah tidak terurus, dalam arti sudah lama sekali rumah ini dibiarkan kosong begitu saja oleh sang pemilik rumah ini. Ya, infonya lebih dari 5 tahun rumah ini ditinggalkan begitu saja karena ada beberapa masalah yang menimpa di dalam rumah ini teman-teman. Ini adalah bagian depan dari rumahnya yang begitu sangat menyedihkan, sangat sedih sekali karena melihat rumah semewah ini, rumah semegah ini ditinggalkan begitu saja. Dan ada beberapa cerita yang menempel di rumah ini, entah itu cerita mistis, entah itu dari keanehan di dalam rumah ini. Dan tepatnya di samping rumah ini adalah perkebunan atau sawah-sawahan ya teman-teman. Dan di kota Majalengka ini sangat panas sekali. Ya, sangat panas sekali. Dulu rumah ini adalah dibilang rumah orang yang terkaya di kampung ini, di beberapa blok di sini, orang terkaya atau orang yang punya di sini teman-teman. Ya, namun tidak dengan tahun sekarang, beda lagi dengan tahun sekarang. Di tahun sekarang kalian bisa lihat kondisi rumah ini seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah bagian depannya yang sangat begitu hancur, berantakan, seperti hati aku berantakan. Enggak sih, enggak berantakan juga. Ya, ini kondisi fisiknya di tahun 2022 ini. Dan tepatnya saya berada di kota Majalengka teman-teman. Ya, hanya ini ada kelapa. Kok ada kelapa di sini? Apakah di sini ada yang nyimpen sesajen atau gimana? Karena bisa saja rumah seperti ini bisa dijadikan tempat-tempat untuk pesugihan, tempat-tempat untuk ritual, bahkan untuk si Joli. Ya teman-teman, dulu ini adalah rumah orang yang kaya, orang yang terpandang di blok ini, di desa ini, namun tidak dengan tahun sekarang teman-teman. Ya, dan ini adalah akses yang sudah terbuka ketika saya di sini teman-teman. Dan di rumah ini ada cerita yang bikin saya tertarik untuk eksplor di rumah ini. Apakah itu ceritanya? Jadi cerita dari rumah ini adalah ada seseorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah ini teman-teman, di halaman rumah ini beberapa tahun silam. Dan ketika itu nasib naas dari anak kecil ini
anak kecil ini digondol wewe teman-teman di dalam rumah yang sudah terbengkalai ini. Jadi anak kecil itu tidak sengaja untuk bermain di sini, ya, tidak sengaja untuk bermain di sini ketika di sore hari untuk menjelang maghrib teman-teman. Kenapa? Karena mitos atau fakta ya gitu kan. Astagfirullahaladzim, kaget suara motor. Dan mitos atau fakta menurut orang-orang dulu, anak kecil itu tidak boleh bermain di jelang maghrib atau di malam-malam hari karena rawan sekali hilang di gondol wewe. Itu kan dulu gitu kan, mitos-mitos yang terjadi di Indonesia. Ada bantal cuy, ada bantal, dan itu terjadi beberapa silam. Dan ya, info dari warga entah itu benar ataukah tidak. Jadi si anak kecil itu digondol wewe dan ditemukan ketika sudah beberapa hari yang lalu teman-teman. Orang tuanya mencari kemana-mana, ternyata hilang juga dan tidak ditemukan. Dan terakhir kali mungkin kata warga melewat rumah kosong ini, dan itu waktunya di sore hari. Dan benar katanya, kemungkinan banyak sekali warga yang bilang, wah mungkin itu digondol wewe atau gimana, karena tadi lihat terakhir kali di rumah kosong ini gitu. Jadi si warga itu bilang kayak gitu. Jadi orang tuanya itu serasa apakah benar ini gitu kan, karena belum yakin gitu ya. Entah ini informasinya, cerita ini benar atau tidak. Nah, kalau salah silakan koreksi ya teman-teman, karena info yang saya dapatkan hanya segelintir, hanya segitu ya teman-teman. Wow, ini cukup unik sekali. Di siang hari ini panas banget teman-teman di Kota Majalengka ini, dan saya tidak tahu ini di belakang ini apa, tak bangunan apa, mungkin kandang B ataupun kandang ayam ataupun kandang sapi, kandang apa gitu kan, nggak tahu. Tapi di sini ada sebuah musola kecil yang memang dulunya ini sangat ramai sekali kata warga sekitar, dan musola ini adalah satu-satunya musola yang berdiri di blok ini. Namun tetapi pada tahun 2020 musola ini tidak beroperasi lagi ya, karena mungkin beberapa hal gitu ya teman-teman. Ya tahu sendiri lah, namanya juga Indonesia kental sekali dengan hal-hal mistis seperti itu. Orang tuanya pun mencari anak tersebut. Beberapa hari kemudian, anehnya teman-teman, anak kecil itu ditemukan di desa lain gitu, yang artinya tetangga dari desa ini teman-teman. Ya, ditemukan di desa lain, dan anak itu ditemukan dengan ekspresi, dengan keadaan yang menangis, merintis-rintis mencari orang tuanya, gitu kan. Ditanya, ya masih menangis. Ya banyak yang bilang warga sekitar, ya infonya itu anak itu digondol wewe karena dia melewat atau bermain di sekitar halaman rumah kosong ini. Ya banyak yang bilang digondol wewe di rumah ini karena rumah ini sudah lama sekali terbengkalai. Rumah ini sudah kosong sekali terbengkalai, dan dulunya itu adalah rumah orang yang dipandang orang yang punya gitu ya teman-teman di sini. Dan karena terjadi hal seperti itu, banyak sekali warga di sini yang melarang anaknya bermain di sore-sore hari, di maghrib hari gitu kan, di senjakala istilahnya, atau tidak boleh untuk bermain di area sini karena mungkin dibilang area yang angker, dan itu tidak baik untuk anak kecil, karena anak kecil itu ya mitosnya bisa melihat hal-hal. Astagfirullahaladzim, oh kaget, kukira nginjak ular, ternyata injak batu kayak gini cuy. Ya teman-teman, dan di samping itu ada rumah mewah lagi, rumah warna hijau, dan itu sudah tidak sudah nggak kelihatan bentuknya gitu teman-teman. Ya sudah tidak terlihat bentuknya. Dan kita coba ke sana, masih ada apa saja dan gimana keadaannya, dan itu adalah rumahnya. Ya tujuan saya bikin video kayak gini karena kita harus banyak-banyak bersyukur,
Kenapa kita harus banyak-banyak bersyukur? Karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak punya rumah, bahkan orang yang tidur di kolong jembatan, ya, hanya pengen tertidur, hanya ingin beristirahat gitu kan. Namun hal itu sering terjadi di luar sana. Banyak orang yang punya duit, banyak duit, meninggalkan rumah begitu saja gitu. Dan itu sering sekali saya dengar informasinya dari beberapa warga sekitar yang rumahnya pernah saya explore gitu. Ya infonya karena orang itu banyak duit, karena orang itu banyak harta, banyak rumah, jadi ditinggalin begitu saja rumah di kampungnya gitu kan. Ya menurut saya mah untuk diwakafkan, untuk jadi musola, masjid ataupun pesantren itu lebih bermanfaat sih menurut saya teman-teman. Ya begitulah. Ya ini di rumah hijau ini hanya beberapa sudut ruangan. Wow. Dan di sini yang bikin saya merinding bin wedi adalah ini teman-teman, bukan soal setan ya. Kalau masalah setan alas bisa saya tangani gitu kan. Bukan masalah setan alas, tapi masalah dengan material-material di rumah ini teman-teman. Takutnya ini berjatuhan. Jatuh cinta enak, tapi kalau udah dijatuhin sama material kayak gini, aduh, sakit banget dah itu kepala kalau misalkan jatuh sama kayu atau genteng. Ini ruangan apa ya? Oh, kamar mandi men. Tapi di sini ada hal unik. Kalian dengar nggak sih? Lihat nggak sih? Ada pohon cabai teman-teman. Tahu? Unik banget. Di sini ada pohon cabai. Ya, ini warna merah ini. Wow. Aduh, bising banget motor. Mohon maaf ya kalau terganggu. Capek juga sih. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kita harus banyak bersyukur. Terkadang kita pengen rumah mewah, rumah megah, ya, memaksakan. Ya sebenarnya nggak usah mewah, nggak usah megah gitu. Yang penting dalam arti kita nyaman di rumah itu, udah itu adalah lebih dari cukup menurut saya. Ini ruangan apa nih? Wow, ini hanya sekedar kamar kosong. Teman-teman, ini kamar kosong aja. Itu ada musola sih, nggak tahu itu musolanya itu dari mana, apa kita harus muter dulu. Ya sebenarnya musola itu ya nggak jauh sih. Ya teman-teman, kita sudahi saja karena ini menjelang sore. Wow, cukup sejuk sekali di sini teman-teman. Keringat saya yang keluar ini sejuk banget di sini karena anginnya gede banget. Nggak tahu nih di HP nih suaranya gimana, apakah ada suara gerbek-gerbek angin. Jadi seperti itu teman-teman eksplorasi kali ini di kota Majalengka, di kota kelahiran saya. Dan itu informasi dan cerita yang saya dapatkan itu dari beberapa warga sekitar. Jadi beberapa informasi yang saya dapatkan teman-teman. Kalau misalkan informasi itu salah atau informasi itu kurang benar gitu, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar bagi yang tahu ya teman-teman. Dan cukup sekian eksplorasi kali ini karena cukup panas juga, hampir sore ya teman-teman, hampir menjelang asar. Kita harus sholat asar. Oke, jangan lupa untuk support dan dukung terus channel ini, channel Suprator, agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian di waktu luang kalian, di waktu kosong-kosong kalian intinya gitu ya. Jika ada salah kata mohon maaf, jika perilaku saya yang kurang berkenan mohon maaf. Dan buat kalian yang lagi nonton ini belum sholat, silahkan sholat dulu. Dari saya Yusuf di channel Suprator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.